Perkataan manusia itu kadang-kadang gombal, ya. Perkataan manusia kadang-kadang tidak bisa dipegang. Tapi kalau perkataan firman itu ya dan amin. Kalau Tuhan berkata engkau sembuh, engkau pasti sembuh. Kalau Tuhan berkata engkau dipulihkan, engkau pasti dipulihkan. Kalau Tuhan berkata engkau diberkati, engkau pasti diberkati. Katakan amin. Dan kita hidup dari situ, Bapak Ibu, ya. Kita hidup dari firman. Amin, Bapak Ibu. Nah, firman itu siapa? Firman itu Allah sendiri, Bapak Ibu. Yesus memang secara fisik tidak ada di bumi lagi. Tapi firman-Nya, perkataannya, dan rohnya, yaitu Roh Kudus, ada di bumi. Amin ya. Dan itu kita butuhkan setiap hari, Bapak Ibu. Itu makanan bagi roh kita, makanan bagi jiwa kita. Kalau roh kita dikasih makan dengan firman, maka roh kita ini akan kuat. Kalau roh kita sudah kuat, dia pengaruhi jiwa kita. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Jadi kalau Anda lihat orang susah, menangis, ekspresinya histeris, dia tertawa bahagia, itu adalah bagian dari jiwanya. Ya, Tuhan ciptakan dalam jiwa manusia itu ada bagian yang memang sengaja dibiarkan kosong. Supaya apa? Bagian yang kosong itu hanya bisa diisi dengan firman Tuhan. Amin. Makanya lihat Bapak Ibu, orang walaupun dia kaya luar biasa, uangnya banyak, belum tentu dia bahagia, Bapak Ibu. Banyak dari mereka yang merasa ada kekosongan, ada kehampaan dalam dirinya, ya, karena jiwanya itu belum diisi dengan apa? Sesuatu yang tepat, sesuatu yang benar. Apa itu? Firman Tuhan, suatu. Biarpun uang banyak, tapi kalau hatinya belum diisi firman, hatinya tetap kosong, ya. Dan beberapa dari mereka yang mati dengan cara tragis, bunuh diri. Kenapa? Karena mereka belum mendapatkan jawabannya. Jawabannya cuma satu, hanya di dalam Yesus. Katakan amin ya. Dan kita punya itu semua. Amin. Maka itu kita mau mengakui dengan benar, dengan sepenuh hati ya. Sepenuh hati tentang perkataan firman ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Oke, kalau gitu sekarang kita lihat apa dong hasilnya. Kita akan lihat ya, hasil yang pertama. Ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi, saudaraku? Dia menjadi orang yang apa, saudaraku? Yang terlatih. Terlatih apanya? Terlatih indera rohaninya, ya. Melalui apa, saudaraku? Melalui melatih dirinya beribadat. Jadi kalau orang beribadat, Bapak Ibu, dia melatih otot-otot rohaninya. Jadi mata itu bisa melihat, ya, telinga bisa mendengar, pikiran untuk bisa mengerti, hati untuk bisa memahami, ya, merasakan, dan mulut untuk memperkatakan firman. Jadi dengan ada ibadah-ibadah ini membuat kita ini makin bertumbuh, makin kuat, ya. Kita lihat ayatnya ya, 1 Timotius 4 ayat 7. Ya, 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Amin. Latihlah dirimu beribadah, ya. Kalau ada orang ajak saudara olahraga di lapangan, ikut aja Bapak Ibu. Tapi jangan pernah kau lupa, kalau ada orang juga ajak engkau beribadah, itu lebih penting lagi. Amin. Karena itu justru melatih otot-otot rohanimu. Sehingga hatimu yang susah tidak susah lagi. Hatimu yang sedih tidak sedih lagi. Kenapa? Karena sudah dilatih. Amin. Imanmu itu jadi kuat. Sehingga aku tidak gampang khawatir, tidak gampang apa, saudaraku? Tidak gampang cemas, tidak gampang takut. Kenapa? Karena sudah dilatih. Dilatih di mana? Di dalam ibadah-ibadah itu, ya. Kalau sudah dengar firman Tuhan, itu melatih otot-otot rohanimu. Amin ya Bapak Ibu. Oke, mari kita lihat yang kedua. Ini dia hasilnya, ya. Maka itu nyanyian Jawa bilang gini, dere gusti ora rugi nyatane, dere gusti soyo ayem atine, sanyatane wahe, uripku munda berkahe. Oke, kita lihat ya. Yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi?
Dia dapat apa, saudaraku? Dia dapat beribadat, berguna dalam segala hal. Bilang berguna dalam segala hal, ya. Karena apa? Karena ada janji untuk hidup ini dan hidup yang akan datang, ya. Oke, jadi lihat, bagi orang percaya yang taat pada firman, ya, dia dapat apa, saudaraku? Dia dapat beribadat, berguna, ya. Ibadat itu berguna enggak? Berguna, ya. Berguna dalam segala hal. Karena apa? Ada janji. Janji siapa? Janji Tuhan, ya, untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Ayo kita lihat ayatnya, 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Amin. Jadi dengar ini baik-baik Bapak Ibu. Semua yang engkau lakukan di muka bumi ini cuma tujuannya satu. Apa itu? Tujuannya satu adalah beribadat, saudaraku. Kau bekerja, engkau buat usaha apapun, tujuannya cuma satu, yaitu ibadah. Ya, ibadahmu kepada Tuhan. Supaya engkau benar-benar mempermuliakan Tuhan dengan semua pencapaian-pencapaian, dengan semua harapan-harapan dan impianmu, ya. Kau lakukan dengan segenap hati. Walaupun di kantor, walaupun dimanapun di rumah, apa saja yang kau lakukan, semua tujuannya ujung-ujungnya adalah ibadah, ya. Dan ibadah itu berguna dalam segala hal, Bapak Ibu. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang, ya. Oke. Dan yang ketiga, yang terakhir, ya, kita akan lihat. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia itu patut apa, saudaraku? Dia patut menerima apa, saudara-saudara? Dia menerima perkataan firman ini, ya. Perkataan firman Tuhan ini benar, ya. Perkataan firman Tuhan ini benar, membangun imannya. Bilang amin. Nah, kita lihat ayatnya, ya, 1 Timotius 4 ayat 9. Iya, 1 Timotius 4 ayat yang ke-9. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Amin. Amin, ya. Perkataan apa, saudara? Perkataan ini benar. Artinya apa? Enggak salah. Artinya apa? Enggak bohong, ya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Oke. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua, ya. Haleluya. Oke, tadi saya minta siapa yang berdoa? Ibu Andri, kah? Ya. Oke, ya, silakan Bu Andri berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar, ya, di pagi ini. Ya, baik, John. Terima kasih. Oke, sama-sama. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Amin. Mari kita teguhkan hati kita. Kita teguhkan firman yang telah kita dengar saat ini. Haleluya. 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 Terima kasih Bapak. Bapak surgawi, Bapak yang baik, Bapak yang kekal. Kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur dan berterima kasih Bapak. Ya, Yesus. Untuk hidup yang Engkau berikan kepada kami, pelindungan-Mu, anugerah-Mu yang Engkau berikan ke kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapak untuk firman yang telah Engkau berikan kepada kami, yang telah kami dengar Bapak di pagi hari ini. Kami tahu bahwa firman-Mu adalah landasan hidup kami Bapak, kekuatan bagi kami Bapak. Kami sebagai manusia kami lemah. Oleh sebab itu kami mau datang Bapak kepadamu, lebih melekat dengan Engkau Bapak. Kami ingin mencari wajah-Mu, Bapak, mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu itu adalah Engkau sendiri Bapak. Kekuatan bagi kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati Pastor John yang telah menyampaikan firman-Mu Bapak. Urapi dengan roh-Mu yang kudus Bapak. Biarlah firman yang disampaikan Pastor John, Engkaulah yang berkata-kata. Berkati Pastor John di setiap firman yang Engkau katakan Bapak. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau pakai Pastor John Bapak sesuai dengan rencana
namamu Bapak. Kau berkati Pastor John di dalam kesehatannya. Bapak di dalam kesehatannya berikan kesehatan yang ekstra Amin. Dalam Bapak. nama Yesus. Terima Amin. kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tak Pak John selalu memberikan, menuntun kami di dalam setiap firman Bapak. Memberikan kami kekuatan Bapak. Terima kasih Bapak. Berkati Pastor John, keluarganya Bapak, anak-anaknya, istri semua Tuhan Yesus. Apa yang Pak John butuhkan, keluarga butuhkan, Engkau cukupi Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Berkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Engkau tahu pergumulan kami masing-masing Tuhan. Kami tidak bisa menunjukkan apa yang kami rasakan, tapi Engkau tahu Bapak, apa yang kami rasakan, apa yang kami hadapi Bapak. Oleh sebab itu kami datang kepadamu Bapak, berserah penuh kepadamu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Berkati teman-teman kami semua yang belum sempat hadir pada pagi hari ini. Engkau tahu kebutuhan keperluan mereka Tuhan Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Berkati ibadah kami pagi, siang, dan malam. Kami percaya Engkau akan selalu hadir di setiap ibadah kami Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan Engkau berkati Pastor John. Amin. I receive. Ibadah kami Tuhan. Terima kasih. Berikan kami kekuatan, kesehatan semua Tuhan. Supaya kami selalu setia mencari wajah-Mu Bapak. Datang lebih dekat kepadamu Bapak. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur kepadamu Bapak. Lindungilah kami semua Bapak. Kami sebagai manusia, kami lemah Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa di atas bumi ini. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Andri Marantika SST dari Kota Kediri. Tuhan memberkati ya. Amin. Terima kasih Pak. Oke, kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, kembali kepada host kita pagi ini, Bapak Lukas Krisnanto. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan sekali lagi pada Pastor John Sarbunan. Oh, haleluya, yang begitu dia selalu memberkati kami semua yang jemaat gereja CSCC oleh pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang dahsyat yang boleh kita terima buat kita semuanya. Amin Bapak Ibu. Mari kita terus dukung pelayanan Pastor John. Mari kita terus mendoakan Pastor John terus diberikan kesehatan yang ekstra, kekuatan, bahkan lebih dari itu semangat yang menyala-nyala di dalam kehidupan Pastor John sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, tetap lebih harap, lebih dipakai lagi, lebih dahsyat lagi dalam pelayanan Pastor John. Kita terus dukung dalam pelayanan Pastor John melalui gereja kita semua percaya, kita semuanya diberkati ya Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus mau kita semuanya harus tumbuh dalam keimanan rohani kita. Terima kasih Pastor John sekali lagi. Kita terus dukung dalam pelayanan Pastor John dan doa terus buat Pastor John diberikan kesehatan segera. Itu tambah bahkan lebih dari itu hikmat-hikmat yang baru buat Pastor John. Terima kasih. Semangat Pastor John di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Praise God. Pastor John. Oh, haleluya. Sungguh luar biasa ya Bapak Ibu. Renungan firman pada pagi hari ini. Bagaimana kita sebagai orang percaya, kita harus yang Tuhan Yesus mau. Sebagai orang percaya dalam hidup kita harus mau mencari dulu kesenangan akan Tuhan yang Tuhan Yesus mau buat kita ya Bapak Ibu. Bukan kita mau mencari kesenangan manusia, pribadi kita sendiri. Tetapi Tuhan Yesus mau kita harus mau mencari kesenangan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Alkitab pada pagi hari ini sungguh-sungguh buat saya pribadi begitu mengena buat saya Kolose 1 ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya.
Kita mengucap syukur, patut mengucap syukur Bapak Ibu. Hidup kita semuanya dilayakkan di hadapan Tuhan. Bahkan lebih dari itu, hidup kita diperkenankan kepadanya di dalam segala hal. Dan kita semua harus memberikan buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, tentang firman Tuhan. Buat saya pribadi ya, Kolose 1 ayat 10 ini begitu mengena ya Bapak Ibu. Kita patut mengucap syukur, kita dilayakkan kembali di hadapannya, di hadapan Tuhan Yesus, bahkan kehidupan kita kembali diperkenankan di hadapan Tuhan Yesus. Mari, maka itu kita harus tetap selalu berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Bahkan lebih dari itu, Tuhan Yesus mau hidup kita harus berubah ya Bapak Ibu. Mari kita buang segala hal-hal yang lama, sifat-sifat kita, karakter kita, pikiran kita yang tidak baik, yang tidak benar, buang. Kita masuk tahun yang 2025 ini, mari kita menjadi ciptaan yang baru. Karena Tuhan Yesus mau kan, ya Bapak Ibu ya. Firman Tuhan bilang kita menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, ada di tengah-tengah kehidupan kita. Supaya apa? Supaya firman Tuhan Kolose 1 ayat Alkitab ini benar-benar supaya dalam pekerjaan kita dapat bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik yang benar. Amin Bapak Ibu. Pengetahuan yang melalui firman Tuhan inilah kita terus mau bertumbuh ya di dalam kehidupan kita. Oh haleluya, terima kasih. Maka itu pemahamannya begitu kita diajar untuk dapat mengerti, memahami, bahkan mengakui bahwa firman Tuhan itu ya dan amin atas kehidupan kita. Baik, haleluya. Biarlah Roh Kudus bekerja terus berkarya dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Kita semakin hari semakin diubahkan menjadi ciptaan yang baru dalam kehidupan kita. Amin. Makasih firman-Nya buat kita semuanya. Kita terberkati melalui firman-Nya pada pagi hari. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya buat kita. Haleluya. Dan saya ucapkan terima kasih pada Ibu Andriana Marantika yang sudah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Tetap semangat Bu Andriana Marantika. Tuhan Yesus berkati. Amin. Terima kasih Pak Lukas. Yang ada di Kediri semuanya ya sehat selalu Bu Andriana. Tuhan Yesus berkati, semangat. Haleluya. Dan juga kepada Oma Rosalin yang sudah memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan juga. Tuhan Yesus berkati Bu Oma Rosalin, Opa Bruri Tikualu. Haleluya. Mantap penampilannya, merah putih Indonesia, cinta Indonesia, merah putih, merdeka. Haleluya. Merdeka. Haleluya. Opa merah, oma putih, merdeka. Indonesia, cinta. I love Indonesia. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Sama-sama. Siap, Oma. Tetap semangat. Selamat beristirahat pada malam nanti. Oma, Ya. Opa, ya. Salam buat keluarga semua yang ada di Jerman, Opa, Oma. Ya, terima kasih Pak Lukas. Umur panjang, diberkati, apa yang dikerjakan anak cucu mantu semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Dan kita memasuki tata ibadah selanjutnya Bapak Ibu. Mari yuk kita pagi hari ini sama-sama kita menaikkan doa profetik. Doa profetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja sisi kita amini terjadi atas bangsa negara Indonesia kita ya. Pemulihan terjadi semuanya, apapun yang kita doakan pagi ini melalui doa profetik kita amini dan kita receive-kan, terjadilah atas bangsa negara Indonesia, terjadilah atas gereja sisi kita yang tercinta, yang akan dinaikkan oleh ibu kita yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa juga yang ada di Surabaya saat ini, yaitu Oma Joyce Putirai. Waktu dan kesempatan saya persilahkan Oma Joyce dengan lantang menaikkan doa profetik pagi hari ini. Saya silakan. Ya, terima kasih Pak Lukas, selalu bikin kita semangat, luar biasa. Shalom kekasih dalam Tuhan. Mari kita mendoakan doa profetik, kita amini dengan I receive. Doa profetik bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan
yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini Yes. dan mengalami gelombang kebangunan Yes. rohani terbesar. I Amin. receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I Amin. receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, Yes. dan kekerasan, serta Yes. kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Yes. Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelur dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Yes. Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa Profetik 2 bagi Gereja CLCC Eveliting. Urapan, kuasa, dan mujizat sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan Gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan Yes. setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan Yes. terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Tuhan terus memelihara pelayanan Gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, Amin. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Bahwa doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo yang ada di Surabaya. Tuhan berkati Bu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Amin. Saya kembalikan ke Bapak Lukas yang luar biasa dipakai Tuhan. Silakan Pak Lukas. Haleluya, terima kasih Mama Joyce Putirai yang sudah menaikkan doa deklarasi dengan semangat yang 45, bukan 45, sekarang 2025. Semangat terus, semangat terus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Mama Joyce. Ya. Sama buat keluarga besar. Haleluya. Mantap, hati yang gembira membuat muka Oma Joyce berseri-berseri. Demikian juga atas kehidupan kita semua. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan masuk kita ibadah selanjutnya Bapak Ibu. Yaitu pengumuman info Gereja CLCC. Yang juga akan disampaikan oleh ibu kita yang dipakai luar biasa yang di sana, yaitu di Sidoarjo. Yaitu Ibu Atanasia Puji Astuti Esti. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Atanasia. Saudari Alin, Pak Lukas. Saudara Alin, saking serunya, minta ampun. Alin, selamat pagi Alin. Dari Kediri. Kok ngeliat Atanasia saya ya? Aduh, blank. Saking semangat. Alin, semangat Alin. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Lukas. Puji Tuhan. Sorry ya Alin. Sorry. Ya. Saking semangatnya tahun 2025 ini. Semangat. Siap. Ya. Oke. Saya akan menyampaikan pengumuman info Gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita.
marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor rekening yang tertera atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor telepon yang tertera atas nama Marius Johanis. Hadirilah ibadah doa mukjizat 1 jam diadakan setiap hari dimulai pukul 13 WIB, pengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 WIB, menyesuaikan ibadah CLCC onsite Sabtu pagi. Acara ibadah doa mukjizat 1 jam dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mukjizat. Mari doakan dan dukunglah. Gereja CLCC akan mengadakan ibadah CLCC Sabtu pagi yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Sabtu, tanggal 8 bulan 2, 2025, pukul 10 WIB sampai selesai. Tempat Ibu Indriani. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Saudari Alin dari Kota Kediri. Tuhan berkati Alin. Haleluya. Oke, Bapak Ibu. Alin, tetap Yang semangat dalam pelayanan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Hati yang gembira membuat Alin berseri-seri. Haleluya. Thank you. Oke. Dan kita akan masuk kita ibadah selanjutnya Bapak Ibu. Mari yuk kita sama-sama pagi ini. Kita menaikkan doa deklarasi dengan semangat. Dan yakin percaya doa deklarasi yang kita panjatkan bersama-sama. Pagi hari ini kita sudah menerima yang terjadi dan terjadi atas setiap kehidupan kita semuanya. Amin. Haleluya. Dan doa deklarasi pertama yang dinaikkan oleh ibu kita yaitu Ibu Atanasia Pujastuti ST yang tadi saya sudah sebutkan namanya salah. Mestinya tugasnya Alin saya sebutkan Bu Atanasia. Malu saya jadi. Iya, Ibu Atanasia ya yang bertugas pagi ini naikkan doa deklarasi. Semangat Ibu Atanasia. Yang kedua di sini ada Ibu Fang Fang Lai. Selamat pagi Ibu Fang Fang Lai. Mari kita sama-sama naikkan doa deklarasi. Yang ketiga di sini ada Ibu Febri Asari. Selamat pagi Ibu Febri. Selamat pagi Bapak Lukas. Haleluya. Oke. Semangat semangat. Terima kasih. Ya. Yang keempat, di sini ada yang belum bertugas. Mas Samuel Christian, selamat pagi Mas Samuel. Selamat pagi Pak Lukas. Mantap. Kita naikkan doa deklarasi sama-sama Mas Samuel. Oke. Yo. Siap, mantap. Dan di sini juga ada opa kita, Opa Bruri Tikoalu, pakai baju merah yang berani. Merah tandanya berani, opa. Semangat, opa. Selamat malam waktu Jerman. Tuhan Yesus berkati. Nah, ya, disandingkan dengan putih suci murni oleh omanya, yaitu Oma Rosalin. Iya, haleluya. Di mana ada opa Bruri, di situ ada Oma Rosalin. Iya, haleluya. Sudah ya, Oma ya? Oke, sip. Nanti kita dipandu ya oleh orang tua kita, Ibu Rosalin dari Jerman. Siap, Pak John. Oke. Ya, haleluya. Ya, Ibu Atanasia. Speakernya, Bu.
Makasih Oma, makasih Pak Lukas. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang yang sakit. Amin. 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 Terjadilah, 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 terjadilah. Amin. Ibu Fang Lai. Ya, terima kasih Opa Oma. Dalam Sama-sama. nama Tuhan Yesus, aku percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pemulihan bagi warga umat Tuhan di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Amin. Ibu Febri. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pertolongan Tuhan bagi yang dalam persoalan. Amin. Amin. Terjadilah, 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 terjadilah dalam nama Yesus. Samuel. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadah di CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, 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 terjadilah. Ya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada pertolongan Tuhan bagi yang dalam persoalan. Amin. Terjadilah, 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 terjadilah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, 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 terjadilah. Dalam nama Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat keenam sahabat-sahabat kita yang telah menaikkan doa deklarasi. Tuhan berkati semuanya ya. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, doa deklarasi pagi hari ini yang kita naikkan bersama-sama, terjadilah, terjadilah, dan terjadilah atas kehidupan kita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu terkasih atas doa-doa deklarasi yang kita naikkan pagi hari bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya pagi hari ini. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana ibadah pagi hari ini sudah akan selesai. Dan sekali lagi saya sebagai host mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pelayan-pelayan Tuhan yang sudah bertugas pada ibadah pagi hari. Sekali lagi Mama Joyce Putirai. Terima kasih ya Mama Joyce. Buat pelayanan pagi hari tetap semangat. Menjalani hari baru. Semangat menjalani hari-hari kehidupan Mama Joyce. Mama Joyce tidak sendirian. Mama Joyce selalu ada bersama Tuhan Yesus. Pasti semua segala perkara dapat ditanggung olehnya bersama Tuhan Yesus. Oma, oke Oma, Mama Joyce, semangat. Ya, terima kasih. Oke. Siap. Dan juga terima kasih kepada Alin yang sudah melayani tugas pagi hari ini. Semangat Alin, Tuhan Yesus berkati. Oke. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pastor John Sarbunan yang sahabat Tuhan kita yang melayani kita.